Ya banyak orang tersinggung karena ucapan Bapak ini dari provinsi menugaskan kami mencari Bapak. Tahu kami rumah Bapak di situ, tapi kami tidak mau barbar. Kami ikuti prosedur, kami datangi Keplik. Mana kata yang Habib Rizik ini? Kita di budak dia. Mana bisa dibuka itu? Nah, coba buka. Ada pidato. Ada tuan dia mereka tingkah awal. Bau tanah. Tak mungkin dibakar nanti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. 2 hari yang lalu saya sempat meng-up video kakek-kakek dari Batak yang hari ini begitu viral di media sosial karena mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari XX FPI. Kenapa saya berani mengatakan bahwa ini XX FPI? Karena jelas di dalam video di mana kakek Wahyu dipersekusi, dipaksa untuk melakukan permohonan maaf, di sana sempat dia menyebutkan nama Habib Rizik, melakukan pembelaan terhadap video-video yang di-up oleh kakek Amansa Sinaga. Nah, bagaimana proses pada saat dia dipaksa untuk melakukan permohonan maaf? Coba kita lihat videonya. Hanya kalau lain kali Pak, buat masalah itu jangan seperti itu. Ya. Baru gini Pak, paham ya namanya? Nah, Bapak itu lihat video yang utuh dulu, jangan yang dipotong-potong. Di internet itu Pak banyak video dipotong, tujuannya untuk memfitnah, saling membenturkan. Itulah sekarang. Nah, makanya Bapak tadi mengatakan, Bapak jangan terlalu banyak komentar. Nah, Bapak tengok dulu, Bapak dengarkan dulu video lengkapnya. Nah, seperti Bapak bilang tadi, Habib Rizik katanya mengatakan Jokowi seperti ini, PKI begini. Bapak sudah lihat video. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya atas nama Amansa Sinaga menyesali atas perkataan saya dan perbuatan saya yang melalui TikTok, di mana diantaranya itu organisasi-organisasi dan partai-partai yang terasa tersinggung. Atas nama Amansa sekali lagi saya mohon minta dimaafkan seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada Bapak Habib Rizik. Saya kira jelas dalam video yang tergambarkan tadi bagaimana kakek Amansa dipaksa untuk melakukan permohonan maaf atas dasar penghinaan terhadap Rizik Syihab. Saya tidak memanggilnya Habib Rizik, saya hanya memanggil dia sebagai Rizik Syihab. Karena bagi saya panggilan Habib itu adalah orang yang penuh dengan cinta kasih. Sementara kita tahu bahwa Rizik Syihab ini selama ini sudah menjadi rahasia umum bagaimana dia dalam setiap ceramah-ceramahnya memberikan hasutan-hasutan, bahkan kadang-kala melakukan penghinaan terhadap tidak saja kepada masyarakat seperti yang pernah dilakukan ke Nikita Mirzani misalnya dengan penyebutan yang tidak layak, termasuk kepada Pak Presiden Jokowi. Yang saya kira kakek Amansa juga melakukan reaksi terhadap video-video Rizik Syihab. Salah satunya itu ketika Rizik Syihab mengatakan Pak Jokowi adalah Jokodo. Selain itu, saya kira memang kakek Amansa ini sangat proaktif mengkritisi Anies Baswedan sebagai salah seorang calon presiden yang kita tahu bahwa dia adalah tokoh politik identitas. Dan itu tidak bisa dihapus. Kalaupun misalnya ada yang memprotes, silahkan memprotes. Bahwa seluruh sangkaan-sangkaan kita terhadap Anies Baswedan, terhadap Rizik Syihab, saya kira sudah beredar luas dan masyarakat sudah pada tahu itu. Jadi silahkan bantah kalau mau membantah, tetapi jangan memperlakukan orang tua dengan cara yang tidak senonoh, seolah-olah kalian ini adalah pengadil yang maha benar. Lalu saya kemudian men-tracking kembali video-video kakek Amansa. Saya temukan memang beberapa video yang saya kira inilah yang membuat kakek Amansa dipersekusi. Video itu memang sangat lantang bagaimana dia mengkritisi Rizik Syihab. Dan bahkan ada satu yang menarik. Jangan pernah sembarang mengikuti ulama. Hanya bermodalkan sorban, bermodalkan
baju yang terusan sampai ke bawah dengan jenggot dan celana cingkrang. Itu jelas, itu ada dalam videonya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh kakek Amansa ini biasa saja. Sebuah bentuk keprihatinan terhadap anak bangsa yang selama ini dibodoh-bodohi, yang selama ini ditarik masuk dalam wilayah politik dengan label-label agama. Kan itu sebenarnya substansi yang ingin disampaikan oleh kakek Amansa. Nah, bagaimana video-videonya tersebut? Ini saya lampirkan. Enggaklah macam si Habib Rizik tu berkeok-keok katanya apanya agama si Jokowi tu. Apanya dia sebenarnya Islamnya tu. Dia tu bukan Islam. Dikhawatirkan ke Islam si Jokowi. Dia bisa masuk ke makam Rasul, langsung masuk ke makam Rasul, keturunannya, anak, cucu, cicitnya, guru ngajinya, dibawakannya ke dalam makam Rasul oleh Raja Salman. Terbuka pintu, Raja Salman membuka pintu Jokowi untuk masuk ke makam Rasul. Habib Rizik yang ngatakannya itu dia cucu Rasul, keturunan Rasul. Kalau betul keturunan Rasul, cobalah datangi makam Rasul, masuk ke makam Rasul itu kalau dikasih Raja Salman, kau tak potong leher kata habis. Mengaku-ngaku keturunan Nabi, keturunan Rasul. Kalau kau keturunan Rasul, PL kau tak begitu, bercakap kau tak begitu, lemah, lembut, santun. Nah itu baru. Kalau nama maki-maki Jokodo, anjing Jokodo, turunkan Jokodo. Memfitnah saja Jokodo kau. Ustadz apa kau, ulama apa kau? Aku kasih tahulah kepada seluruh rakyat Indonesia nih yang agama Islam ya. Kalau nak menilai ulama, ustadz, tengok saja dari perkataannya. Jangan dinilai dari sorbannya, panjang sorbannya, jubahnya, pakaiannya putih-putih. Bukan itu. Aku ini dah tua, umurku dah 107 tahun. Baik, buruk, subuhanku semua dah kuasai dah. Manis, pahitnya, semua hidup ini dah aku tahu kuasai dah. Jadi kalau untuk menilai-nilai ulama itu sedikit tandanya. Kalau yang ulama yang bagus, benar-benar ulama, tengok perkataannya baik, senyum, indah, lembut, tak mengkato-katoi, apalagi agama lain, tak mau ada mengkato-katoinya tuh. Karena ada situ lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah itulah yang sehat, itulah ulama yang sebenar-benar ulama yo. Kalau memaki-maki, menghina-hina, itu bukan ulama, itu namanya hantu. Aku kasih tahulah kalian seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada pembenci-pembenci si Jokowi. Jokowi itu cukup bagus jadi pemimpin dan presiden, manusia yang paling bagus jadi panutan, jadi contoh. Tengoklah, musuh-musuhnya, si Prabowo dulu tengok mukul-mukul meja, sampai pecah meja sebiji anco. Tengok dulu siapa si wakil si Prabowo, Sandiaga Uno. Oh, dia lah nak pintahnya apa? Usaha ini kata ini, oce, antu oce, segala oce. Oke, oce maksud. Tapi apa sih juga relax saja, senang, santai. Begitu dia sudah menang, sudah jadi presiden, diangkatnya kan nanti jadi menteri-menterinya. Ya enggak? Di dunia ini tak ada gaya presiden, seluruh dunia tak ada. Bener. Di mana saja koalisi itu kalau data elok sampai kiamat sampai mati pun tak ada yang elok. Tengok tuh Amerika tuh, Joe Biden tuh. Tak ada eloknya sama siapa namanya tuh? Pendukungan di sini kadang-kadang ada juga goliawak lucu. Macam mana tak lucu pendukung Zanis? Meresmikan gardu listrik, potong pita. Gardu listrik potong pita. Bikin parit batu, potong pita. Bikin potong pita, parit batu itu masuk dia ke parit batu itu. Nah, bikin jalan bersama, jalan sehat, potong pita, tak lontang. Bersepeda bersama, naik kereta bersama, potong pita. Dibandingkan jangan prestasi si Jokowi dengan gardu listrik, potong pita disamakannya. Dibilangkannya pula hebat lagi si Anies. Apalagi Rocky Gerung sama Repil Harun. Woi, pembangunan si Anies luar biasa, meresmikan gardu listrik. La ilaha illallah, subhanallah. Sedangkan dia budak si Jokowi, gubernur. Dibandingkannya sama si Jokowi, apa? Lepel pun tak sejalan. Dibilangkannya hebat, tamat sekolah tinggi, sekolah dari langit pun tak ada. Tak berguna, tahu tak berguna. Lucunya, ulama-ulama pendukung Zanis nih, termasuk Habib Rizik, menantunya, dan ulama yang lainnya, ada lucu juga. Ada lucu, pebodoh-bodoh. Disangkanya percaya manusia ni sama dia, umat Islam yang bodoh ni dianggapnya bodoh. Menang cakapnya, ada kan pula kata siapa bila seorang Islam tu harus memimpin Islam.
termasuk Anies. Barang siapa tak memilih Anies, neraka jahanam. Apa neraka tu? Punya nenek yang punya. Anak ibadah-ibadahnya kena pakai jubah tu, pakai jubah. Pakai sorban bosak. Ulama. Jadi asalkan dia bercakap percaya lu, Mat. Apa percaya? Apa neraka tu nenek kau punya? Adakah pula tak memilih Anies masuk neraka? Sadapnya kau. Keturunan Nabi. Apa? Nabi Ngal. Nabi sopan santun. Lombu. Oke, saya kira jelas ya. Jadi yang pertama bahwa apa yang dilakukan oleh XXFPI ini adalah merupakan bentuk penganiayaan nonverbal terhadap kakek Amansyah. Jelas bahwa dia melakukan tekanan dan memaksa kakek Amansyah untuk minta maaf. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa seluruh kritikan-kritikan kakek Amansyah, baik itu terhadap Rizik Syihab, terhadap Anies Baswedan, terhadap Rocky Gerung, dan seluruh kaum-kaum nyinyir yang lain, pecatan-pecatan yang lain yang hari ini kecewa terhadap penguasa, saya kira masih dalam taraf yang biasa-biasa saja. Artinya dalam konteks demokrasi, jangan pernah mau mengkritisi orang kalau takut dikritik balik. Justru kan kalian ini lebih biadab. Selama ini tidak saja Anda mengkritik, tetapi juga mencaci maki, bahkan menghina Presiden Jokowi. Semua orang tahu bagaimana Rizik Syihab mengatakan Jokowi Jokodok. Apa pantas Jokodok? Apa pantas Kodok tinggal di istana? Itu kan jelas sekali viral videonya waktu itu. Terlepas apapun klarifikasinya Rizik Syihab hari ini, saya kira semua orang sudah tahu itu video dan beredar luas dan tidak bisa dihapus di langit. Karena sudah terlanjur tercatat di langit. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya berharap pihak kepolisian Republik Indonesia ke depan itu harus memproteksi orang-orang yang kritis sebagai salah satu bentuk pelayanan, perlindungan terhadap masyarakat. Jangan dibiarkan orang seperti kakek Wahyu ini yang berteriak soal kebenaran, berbicara soal pembelaan terhadap bangsa ini, terhadap pemimpinnya, lalu kemudian dibiarkan dipersekusi seperti ini. Ini kan sebenarnya yang dilakukan oleh kadrun-kadrun ini adalah kebiadaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.